Mark van Bommel resmi comeback sebagai pelatih timnas Belgia. Federasi Sepak Bola Belgia secara resmi menunjuk Mark van Bommel sebagai pelatih baru menggantikan Rudi Garcia yang tak diperpanjang kontraknya usai membawa Belgia ke babak perempat final. Mantan gelandang Barcelona, Bayern Munchen dan AC Milan tersebut dipilih mengalahkan kandidat lain seperti Sebastian Pocognoli dan juga Thomas Frank dengan kontrak 2 tahun ke depan. Legenda kiper Meksiko Ochoa resmi gantung sarung tangan. Guillermo Ochoa resmi pensiun setelah 22 tahun berkarir, menutup babak sebagai satu sedikit pemain yang tampil di 6 edisi Piala Dunia, sejajar dengan Lionel Messi dan juga Cristiano Ronaldo. Meski hanya jadi pelapis di ajang Piala Dunia 2026, ia sempat tampil emosional selama 13 menit terakhir kontra Republik Ceko, lalu mencium tiang gawang tempat awal karirnya sebagai perpisahan. Modal emas Spanyol ulang sejarah juara bertahan. Meski menjuarai Piala Dunia 2026, Spanyol kini dinilai punya modal besar mempertahankan gelar pada tahun 2030 nanti. Meski belum ada juara bertahan sukses sejak Brasil pada tahun 1962. Keuntungan sebagai tuan Roma menjadi modal penting ditambah dengan skuad muda seperti Lamine Yamal, Pau Cubarsí, Pedri dan juga Gavi yang diproyeksikan masih di usia emas. Identitas permainan berbasis penguasaan bola turut memudahkan regenerasi tanpa mengubah karakter dari tim. Faktor lain adalah stabilitas kepelatihan dari Luis de la Fuente yang kontraknya berpeluang diperpanjang melewati tahun 2030. Ronaldo didegas sindir FIFA yang tuding bantu Argentina jadi juara. Akun Instagram dari Cristiano Ronaldo disorot usai diduga menyukai unggahan dari media Spanyol yang menyebut FIFA sebagai salah satu lembaga paling korup di dunia. Spekulasi ini muncul lantaran perjalanan Argentina menuju final Piala Dunia diwarnai sejumlah keputusan wasit yang kontroversial. Tanda suka tersebut kini hilang, namun tangkapan layarnya terlanjur viral dan memicu perdebatan panas antar supporter. FIFA cetak cuan fantastis mencapai 269 triliun rupiah. FIFA meraup keuntungan sebesar 15 dolar Amerika atau sekitar 269 triliun rupiah dari Piala Dunia 2026, melampaui target awal 11 miliar dolar dan 2 kali lipat lebih besar dari cuan Piala Dunia di tahun 2022. Peningkatan pesat ini didorong pertambahan jumlah dari tim peserta jadi 48 negara, serta kenaikan harga tiket, terutama lewat pasar sekunder di mana FIFA mengambil komisi 15% dari pembelian dan penjualan. Keuntungan besar ini turut memperkuat peluang Amerika Serikat kembali menjadi tuan rumah tunggal di tahun 2038. Bos La Liga serang habis Infantino. Presiden La Liga yakni Javier Tebas mendesak Gianni Infantino mundur dari kursi Presiden FIFA dan menudingnya hanya peduli keuntungan finansial dan tak lagi mementingkan sepak bola. Kritik ini muncul di tengah kontroversi Piala Dunia 2026. Tebas juga mengecam wacana perluasan Piala Dunia menjadi 64 tim yang dianggap semata hanya demi cuan saja. Iraola tegaskan Liverpool wajib beli winger baru. Manajer Liverpool yakni Andoni Iraola menegaskan timnya masih butuh tambahan pemain, terutama di posisi winger walau meski mendatangkan Victor Munoz. Kebutuhan ini muncul usai Liverpool kehilangan sejumlah pemain pilar seperti Andy Robertson, Ibrahima Konate dan terutama Mo Salah, sehingga posisi winger kanan hanya diisi oleh Federico Chiesa. Dalam jumpa pers pramusim di Chicago, Iraola mengaku tetap terbuka pada berbagai opsi transfer sambil terus mengevaluasi kondisi skuad dan juga biaya di bursa transfer. Cedera tendon bikin Ekitike absen hingga 10 bulan. Manajer Liverpool Andoni Iraola mengungkapkan Hugo Ekitike yang mengalami robek tendon Achilles sejak April yang lalu hingga membuatnya absen di Piala Dunia masih jauh dari kata comeback dan diperkirakan absen hingga 10 bulan. Ia diperkirakan akan mulai fit di pertengahan di musim 2026-2027. Mas Tantono dilepas sementara asal bukan dijual.
Real Madrid dikabarkan bersedia melepas Franco Mastantuono lewat skema peminjaman musim panas ini tanpa opsi pembelian permanen. Klub memandang menit bermain reguler di tempat lain lebih bermanfaat bagi perkembangan sang pemain ketimbang menjadi pelapis di skuad yang sudah dipenuhi talenta hebat. Situasinya disamakan dengan kasus dari Endrick di awal tahun. Lebih dari 5 klub yang tertarik dan memberi Madrid keleluasan memilih tujuan yang terbaik. Klub peminjaman dapat memilikinya secara gratis jika Mastantuono tampil sejumlah pertandingan tertentu. Pintu keluar terbuka untuk kapten muda Barcelona. Barcelona dilaporkan tak lagi menganggap Ronald Araujo tak tergantikan dan siap melepasnya jika ia meminta pindah dengan tawaran yang memadai. Meski kontraknya hingga tahun 2031, persaingan dari Pau Cubarsí, Eric Garcia, Gerard Martin dan juga Andreas Christensen yang baru saja memperpanjang kontrak membuatnya posisinya bisa bergeser. Araujo sudah kembali berlatih di pramusim dan akan berdialog dengan Hansi Flick soal peran barunya nanti. Rashford diperebutkan tapi MU enggan ke sesama rival. Tottenham, Arsenal, dan Chelsea sama-sama memantau Marcus Rashford yang masa depannya di Manchester United masih menggantung usai comeback dari Barcelona. Tottenham sempat mempertimbangkan tawaran 40 juta pounds, namun MU enggan melepasnya ke klub Liga Inggris yang lain karena takut Marcus Rashford bersinar dengan rival. Rashford sendiri memprioritaskan klub yang tampil di Liga Champions dengan Madrid, Munchen, dan PSG hingga Barcelona disebut sebagai opsi yang terbuka. Resmi Phil Foden terikat di Manchester City hingga tahun 2030. Phil Foden resmi memperbarui kontraknya bersama Manchester City hingga tahun 2030 dan memilih bertahan di bawah manajer Enzo Maresca sejak debut di tahun 2017 dan telah tampil sebanyak 396 kali, membantu City meraih 18 kali gelar juara termasuk treble bersejarah. Ia mengaku bangga menjadi bagian dari era emas klub dan menantikan kembalinya Maresca yang dihormati seluruh pemain selama musim treble. Chiesa masih terjepit di Liverpool. Federico Chiesa kembali menghadapi persaingan ketat di Liverpool setelah pelatih baru Andoni Iraola menegaskan klub masih membutuhkan winger tambahan di musim ini. Kepergian dari Mo Salah sempat membuka harapan bagi Chiesa, namun sinyal dari Iraola membuat posisinya sebagai pilihan utama masih dipertanyakan. Sejak bergabung di tahun 2024, Chiesa baru mencatatkan peningkatan performa musim lalu dengan 26 kali tampil. Duel Lazio versus AC Milan soal Gimenez. Santiago Gimenez menjadi incaran utama Lazio setelah negosiasi mereka dengan Fluminense untuk John Kennedy kini mandang. Pelatih Gennaro Gattuso yakin kualitas dari Gimenez masih relevan meski musim lalu terganggu akibat cedera. Kendalanya Lazio hanya sanggup meminjam karena keterbatasan finansial, sementara Milan ingin penjualan permanen untuk balik modal sekitar 30 juta euro. Opsi pinjam beli bisa menjadi jalan tengah jika bursa transfer mendekati penutupan. Christian Romero lirik Inter tapi harganya masih jauh. Christian Romero dikabarkan terbuka meninggalkan Tottenham menuju Inter dengan sang pemain disebut sudah menyetujui destinasi ke San Siro. Ketertarikan ini muncul dari dialog terkait transfer dari Jazz Benz. Meski kesepakatan keduanya akan berjalan terpisah, kendala utama tetap harga yang diminta oleh Tottenham dan dinilai masih terlalu tinggi bagi Inter yang sedang mencari tambahan kekuatan di lini belakang. Rodri ngebet ke Madrid tapi Florentino belum merestui. Rodri disebut siap melakukan segala upaya untuk pindah ke Real Madrid musim panas ini dan terdorong oleh performa gemilangnya di Piala Dunia sebagai pemain terbaik turnamen. Namun menurut laporan dari Fabrizio Romano, kendala justru datang dari internal Bernabeu, di mana sang presiden Florentino Perez belum memberikan lampu hijau untuk bisa memulai negosiasi dengan Manchester City. Tanpa restu itu, prospek transfer masih jauh dari kenyataan, meski kini keinginan dari sang pemain sudah terlihat jelas. Summerville di persimpangan Roma versus Al Hilal. Crescencio Summerville belum memutuskan masa depannya meski Al Hilal mengajukan tawaran fantastis dan kontrak 4 tahun dengan gaji 15 juta euro per musim plus paket transfer 70 hingga 80 juta euro ke West Ham. AS Roma sebelumnya jadi kandidat terdepan dengan tawaran 50 juta euro dan gaji 4 juta euro per musim. Namun winger Belanda itu masih mempertimbangkan antara godaan finansial luar biasa dan ambisi tampil di Liga Champions bersama Roma. Sayangnya laporan terbaru dari Fabrizio
Romano yang mengabarkan kini resmi hijrah ke Al Hilal dengan transfer senilai 80 juta euro. AC Milan lepas Estupinan. AC Milan selangkah lagi melepas Pervis Estupinan ke Aston Villa dengan negosiasi memasuki tahap akhir soal harga. Milan mengincar sekitar 15 juta euro, sementara Villa menaikkan tawaran di bawahnya. Kepindahan ini akan mempertemukan kembali Estupinan dengan Unai Emery yang pernah melatihnya di Villarreal. Langkah ini penting bagi Milan untuk bisa merampingkan skuad usai belanja besar mendatangkan Gonzalo Ramos dan juga Mario Gila, serta beririsan dengan negosiasi perpanjangan kontrak dari Luka Modric. Newcastle melunak Arsenal kian dekat dengan Bruno Guimaraes. Newcastle United dikabarkan menurunkan bandrol dari Bruno Guimaraes sekitar 100 juta pound sterling menjadi 80 juta pound saja. Arsenal sebelumnya sempat ditolak dengan tawaran 65 juta pound sterling, namun kini meningkatkan upaya perburuan setelah keinginan dari sang gelandang Brasil itu mencari tantangan baru. Guimaraes dinilai bisa menjadi rekan duet ideal bagi Declan Rice dengan negosiasi kedua klub diprediksi berlanjut dalam beberapa pekan mendatang. Demi Liga Champions perdana, Como melirik buangan Juventus. Como dikabarkan melirik Moeskan, penyerang Fiorentina yang sempat dibuang oleh Juventus demi memperkuat skuad jelang debut mereka di ajang Liga Champions musim depan. Klub milik Hartono bersaudara ini sudah mendatangkan 4 rekrutan baru dan kini mengarahkan fokus pada pemain lokal Italia untuk memenuhi kuota UEFA. Como berhasil finish di urutan keempat dan mengunci tiket ke Liga Champions musim depan. Circe beri lampu hijau, Juventus incar duet maut. Joshua Circe dilaporkan sudah memberikan persetujuan awal untuk hengkang dari Manchester United seiring upaya gencar dari Juventus lewat kepala sepak bola mereka yakni Ricky Massara. United dikabarkan bersedia melepas di harga 35 hingga 40 juta euro atau opsi dengan peminjaman terlebih dahulu. Juventus disebut ingin menduetkan Circe dengan Randal Colomwani demi merombak lini depan mereka. Laporte jadi buruan Barcelona usai tampil gemilang di Piala Dunia. Penampilan impresif Aymeric Laporte bersama timnas Spanyol di Piala Dunia menarik perhatian dari Barcelona yang berencana menghubungi pihaknya dalam waktu yang dekat. Klausul pelepasan dari Laporte yang di bawah 15 juta euro membuat opsi ini sangat menarik secara ekonomi. Barcelona menyukai profilnya yang kidal, berpengalaman dan cocok berduet dengan Pau Cubarsí. MU siapkan 60 juta euro untuk gelandang muda PSG. MU dikabarkan menyiapkan tawaran senilai 60 juta euro untuk bisa mendatangkan Warren Zaïre-Emery dari PSG meski belum ada negosiasi secara resmi. PSG membandrol pemain 20 tahun ini di harga 80 juta euro dan kontraknya masih berlaku hingga tahun 2029. Zaïre-Emery sendiri sempat tersisih ke bangku cadangan di final Liga Champions sehingga MU melihat peluang menawarkan peran lini tengah lebih menonjol sesuai dengan visi dari Michael Carrick untuk bisa membangun tim yang lebih muda dan juga lebih lincah. Al Hilal ganggu MU incar juga Manu Kone. Manchester United mendapatkan persaingan baru dalam perburuan Manu Kone usai Al Hilal membuka kontak langsung dengan AS Roma. Roma mematok harga 60 juta euro untuk sang gelandang Prancis tersebut yang juga diminati oleh Arsenal dan Atletico Madrid. Meski Al Hilal serius bersaing, laporan menyebutkan Kone masih memprioritaskan kepindahannya ke Liga Premier Inggris jika meninggalkan Roma di musim panas ini. Jangan lupa ya, like, komen, dan sebarkan video ini biar teman kamu tidak gundul tentang berita bola. Dan akhir kata, watch out!